Nah, kita masuk ke pertemuan kedua, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Silahkan kamu amati video singkat berikut ini. Oke anak, jadi dari video singkat yang baru saja kita lihat, ada dua aturan untuk perkalian dan pembagian. Yang pertama, jika tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Langsung kita ke contoh ya, biar lebih paham ya nak. Contoh yang pertama, kita perkalian yang sederhana aja ya. Misalnya, positif 3 dikali positif 4. Hasilnya tentu positif ya nak. Positif 12. Kemudian, negatif 5 dikali negatif 6. Sama-sama negatif, sama tandanya, maka hasilnya juga pasti positif, yaitu positif 30. Coba kalau berbeda tanda, misalnya negatif 2 dikali 7, maka hasilnya pasti negatif. Hasilnya adalah negatif 14. Kemudian contoh yang terakhir, misalnya positif 5 dikali negatif 4. Ya kan, ini tandanya berbeda ya, satu positif satu negatif ya, maka hasilnya pasti negatif. Nah, gitu dia. Begitu juga untuk pembagian. Ini contoh perkalian. Begitu juga untuk contoh pembagian, sama aturannya. Perkalian dengan pembagian peraturannya sama. Kalau tandanya sama, maka hasilnya positif, pasti positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Contoh ya, misalnya positif 10 dibagi positif 2, maka hasilnya pasti positif ya, karena positif 5. Kemudian misalnya sama-sama negatif, negatif 30 dibagi negatif 5, hasilnya pasti positif ya, positif 6. Kalau beda tanda, misalnya negatif 15 dibagi positif 3, ini negatif ini positif, beda tanda ya, hasilnya pasti negatif. Berarti dia negatif 5. Contoh terakhir ya, misalnya positif 20 dibagi negatif 4, beda tanda ya. Ingat, kalau berbeda tanda hasilnya pasti negatif, maka hasilnya ini adalah negatif 5. Jadi yang dua aturan itulah yang perlu kalian ingat. Yang pertama, jika tanda sama, hasil perkalian dan pembagian suatu bilangan bulat itu pasti positif. Jika tanda berbeda, maka hasil perkalian atau hasil pembagiannya pasti negatif. Itu ya kata kuncinya ya nak. Dalam hal ini kalian harus sudah hafal dan lancar perkalian 1 sampai 10. Itu harus. Sebenarnya tamat SD itu sudah dianggap menguasai dan hafal betul-betul perkalian 1 sampai 10. Itu ya nak. Jadi kalau ada yang belum hafal, tolong dihafal. Nanti ada saatnya ibu akan meminta kalian untuk mengucapkan perkalian 1 sampai 10. Oke. Setelah ini kita akan mengerjakan soal latihan.